aku telah meninggal 100 tahun yang lalu. Fama sakanat anni hararatul mauti hatta al-an. Ketahuilah wahai fulan, aku ini sudah meninggal 100 tahun yang lalu, tapi sakitnya sakaratul maut masih terasa sampai sekarang. Itu sakitnya seperti dipukul ataupun dicincang dengan 300 kali cincangan pedang. Ini sakitnya 300 tebasan pedang, sakitnya sakaratul maut. Namun tentunya Bapak bahagia, kata para ulama, meskipun demikian, tapi bagi orang mukmin itu adalah sakit yang paling akhir. Saya itu nggak adalah sakit lagi. Gini aja, bagaimana kalau kita coba sholat 2 rakaat, lalu kita berdoa kepada Allah, ya mudah-mudahan kita mohon, mudah-mudahan ada satu dari orang yang sudah meninggal dunia ini kemudian keluar. Nah, ini Bapak Ibu bahagia termasuk di antara kisah yang menunjukkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah SWT, Allah hidupkan kembali. Dan ini para ulama banyak yang menulis kitab ini. Di antaranya Imam Al-Baihaqi punya kitab, Imam Ibnu Abi Dunya punya kitab. Nama di antara judulnya Man 'asha ba'dal mamat. Orang-orang yang hidup setelah meninggal dunia. Karomah tentunya untuk orang-orang terpilih. Karomah. Kemudian setelah itu fafa'alu, mereka salat dan berdoa kepada Allah. Fabainahum kadzalika, ketika selesai demikian atau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, idz tala'a rajulun aswadul lawn, idz tala'a rajulun aswadul lawn baina 'ainaihi atharu sujud. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki, mohon maaf, kulitnya agak gelap, kulit hitam. Kemudian di antara kedua tangannya nampak bekas sujud salatnya. Faqala ya haula'i ma aradtum ilayya. Kemudian dia mengatakan, wahai fulan, kalian di sini ngapain? Apa yang kalian inginkan dari aku? Kalian berdoa kepada Allah demikian. Apa yang kalian inginkan daripada aku? Laqad muttu mundhu mi'as sinin. Laqad muttu mundhu mi'as sanatin. Aku telah meninggal dunia 100 tahun yang lalu. Ini Allah karamah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan. Dan ini Bapak bahagia bukan hanya dalam Imam Asyuti, Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah ada kitab menyebutkan tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia Allah hidupkan lagi. Kemudian juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya paling akhirnya juga menjelaskan demikian. Bahkan para ulama banyak membuat khusus kitab judulnya Man 'asha ba'dal mamat, Man 'asha ba'dal maut. Ini menunjukkan demikian. Di antara Imam Al-Baihaqi. Kemudian mengatakan, faqala ma aradtum ilayya, apa yang kalian inginkan? Aku telah meninggal 100 tahun yang lalu. Fama sakanat anni hararatul mauti hatta al-an. Ketahuilah wahai fulan, aku ini sudah meninggal 100 tahun yang lalu, tapi sakitnya sakaratul maut masih terasa sampai sekarang. Ini kata beliau. Ini hararatul maut, panasnya kematian, kata para ulama, ay syiddatul maut, sakitnya maut masih terasa sampai sekarang. Fad'ullah an yu'idani kama kunt. Doakanlah aku, mohonkanlah kepada Allah agar aku bisa dikembalikan seperti kalian untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya maka para ulama tidak salah kalau dikatakan kalau seandainya kalian, ini kata para ulama, mengetahui apa keinginan orang-orang ahli kubur, maka keinginan mereka diantaranya adalah agar, khususnya orang-orang yang durhaka, agar mereka dikembalikan ke dunia untuk bisa beribadah sebagaimana kita beribadah di dunia saat ini. Ini diantara keterangannya. Kemudian yang berikutnya, wa akhraja Ahmad fi Zuhd, Imam Ahmad mengeluarkan kitab Az-Zuhd dari Umair bin Hubayb, anna rajulaini min bani Israil abada hatta sa'imal ibadah. Ini ada 2 orang laki-laki dari Bani Israel, dia beribadah sampai dia saking seringnya, saking luar biasanya, ramahnya ibadah sampai merasa bosan dia beribadah. Dalam artian udah kenyang beribadahnya. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, law kharajna ila al-qubur fajawarnaha la'allana an nuraji'a. Fajawara al-qubur fa'abada Allah. فنشر لهما ميت فقال لهما لقد مت منذ 80 سنة وإني لأجد ألم الموت بعد. Ini kata beliau,
dua orang ibadah Bani Israil yang ahli ibadah ini kemudian akhirnya datang ke kuburan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya berdoa agar Allah mengeluarkan satu orang yang sudah wafat tadi untuk mengabarkan bagaimana orang yang sudah meninggal tadi. Kemudian Allah mengabulkan doa mereka dan satu dari mayat itu kemudian bangun, kemudian mengatakan laqad muttu munzu 80 sanah, aku sudah meninggal dunia 80 tahun yang lalu, wa inni la ajidu alamal mauti ba'du, namun aku masih tetap merasakan sakitnya kematian itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sakaratul maut memang sakit, hanya tentunya berbeda-beda. Kemudian Ibnu Abu Nu'aim mengatakan dari Ka'ab qala la yadhhabu 'anil mayyiti alamul mauti ma dama fi qabrih. Seseorang tidak akan pernah hilang rasa sakitnya sakaratul maut selama dia masih dalam kuburnya. Wa innahu la ashaddu ma yamurru 'alal mu'min wa ahwanu ma yusibul kafir. Dan itu bagi orang beriman adalah yang paling keras yang dirasakannya. Namun bagi orang yang kafir itu yang paling ringan yang dirasakannya. Nah, bagi sakitnya sakaratul maut bagi kita yang paling keras, udah nggak ada lagi insyaallah. Yang lainnya Allah mudahkan, yang lainnya Allah mudah untuk kita semua. Tapi orang kafir sakitnya sakaratul maut yang luar biasa demikian, itu adalah yang paling ringan untuknya. Kenapa? Karena dibandingkan dengan siksa di akhirat nanti. Nauzubillah. Kemudian dalam hadis yang lain kata Imam Suyuti wa akhraja Ibnu Abi Dunya bi sanadin rijaluhu thiqat, dengan sanad rijalnya thiqat. Al Hasan anna Rasulullah SAW zakar alamal maut wa ghussatahu. Rasul pernah menceritakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Faqala, kemudian beliau bersabda, huwa ka qadri 300 darbah bisayf. Itu sakitnya seperti dipukul ataupun dicincang dengan 300 kali cincangan pedang. Ini sakitnya 300 tebasan pedang, sakitnya sakaratul maut. Namun tentunya Bapak bahagia, kata para ulama, meskipun demikian, tapi bagi orang mukmin itu adalah sakit yang paling akhir. Setelah itu nggak ada sakit lagi, tidak ada sakitnya lagi.